Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2022 dan menjelang tahun baru 1 Januari 2023. Juga mengucapkan selamat ulang tahun 66 itu 56 sampai hari ini berapa tahun? 58 tahun. Semoga ulang tahun ini akan menambah semangat bahwa sampai 56 tahun kalau bukan Tuhan Yesus tidak bisa apa-apa. Terpujilah Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ever, walaupun muda tapi sudah begitu baik menghubungi saya dengan telepon. Pesannya sama satu, temanya saya satu kata saja, yaitu berdampak. Bapak Ibu, Natal setiap tahun kita merayakan. Mengapa ada Natal? Kata Natal itu kalau kita membaca adalah resapan bahasa Portugis yang artinya kelahiran. Jadi Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus, dan yang pertama kali Natal diadakan tanggal 25 adalah seorang sejarawan dari mana? Timur sana, timur barat, timur tengah. Pada tahun 221 itu dimulai Natal tanggal 25 Desember. Kami akan membaca di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-16, pemberitahuan tentang kelahiran. Ayat yang ke-26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bernama Maria, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud. Nama perawan itu, ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud bagi leluhurnya, dan ia akan menjadi raja dan kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan."
Suatu ketika Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk datang di kota Nazaret menjumpai seorang perawan, yaitu Maria yang sudah sir-siran dengan Yusuf. Bapak Ibu, di saat malaikat itu masuk rumah Maria, mengatakan salam. Lewat perkataan salam itu, Maria berpikir, apakah artinya salam itu? Kemudian ayat selanjutnya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Allah sudah memperingatkan, janganlah engkau takut, hai Maria, sebab engkau pikantuk sih rahmating Allah. Akhirnya sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Terus kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Natal ini berita itu disampaikan kepada Maria, janganlah engkau takut, sebab engkau menerima karunia dari Allah. Karunia itu artinya pemberian dari Allah yang tidak sepatutnya diberikan kepada manusia. Nah, Maria terus mengikuti suara dari malaikat Gabriel itu bahwa engkau akan mengandung, ia akan menjadi besar, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Setelah berita engkau akan mengandung, Bapak Ibu sebagai wanita ditoto, kena ditoto. Maria adalah dikatakan perawan yang kudus, yang suci. Walaupun sudah bertunangan, tapi lir kadya kembang sing urung tau diendangi kumbang. Betul-betul kudus, suci. Tahu-tahu ada kabar yang dari malaikat bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki jenenge Yesus. Tentu sebagai wanita yang dididik oleh orang tuanya dalam norma agama, mendengar engkau mengandung, dia kitrang-kitrang. Bagaimanakah hal itu mungkin? Lawang saya itu belum punya suami. Ini satu jawaban yang sangat jujur oleh si Maria. Pengetahuan Maria, seorang wanita bisa hamil jikalau dia mempunyai suami. Nah, sehingga pada saat berita itu disampaikan kepada Maria, yang memang betul-betul dipandang Allah seorang perawan yang kudus, dan mungkin belum juga menerima pelajaran tentang manusia itu bisa hamil oleh Roh Kudus, tentu dia tidak bisa menerima. Bagaimana hal itu mungkin terjadi dalam hidupku? Saya kan belum mempunyai suami walaupun sudah mempunyai anak. Tetangga saya pulang dari Saudi, itu perutnya besar.
terus suruh pulang ke Indonesia. Dan selama 3 bulan itu saya menguruskan keuangan untuk dia. 3 bulan berturut lancar lewat Bank Bumidaya saya mengambil. Setelah selesai 3 bulan sudah tidak bisa hubungan apa-apa. Tapi dia datang itu tidak merasa malu, tidak merasa beban mental, biasa-biasa. Oleh sebab itu Maria pada saat janganlah engkau takut sebab engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia masih tidak mau menerima hal itu walaupun yang menyampaikan adalah malaikat Jibril. Bagaimana nanti? Apakah tidak menurunkan derajat orang tua saya? Perut saya semakin besar. Bagaimana tetangga-tetangga kita melihat saya? Sehingga dia tidak bisa menerima. Setelah malaikat mengerti bahwa Maryam tidak bisa menerima berita itu, besok ke Sarinya, yuk rodo cedek karaku, rodo cedek karaku. Kan Maryam tidak bisa menerima itu karena memang belum punya suami. Cedeko karaku ngene lho ya, seliramu iku pikantuk rahmating Allah, pikantuk sih kamurahaning Allah, tumedake roh suci. Roh Allah akan turun di atas kamu, kuasa yang maha tinggi mayungi kamu, sehingga anak yang kau lahirkan itu adalah kudus. Setelah mendengar perkataan yang sedemikian itu, Maria semakin mendekat, semakin menduduk, seperti ada pengaruh yang begitu besar lewat itu. Apakah kamu tidak ingat sanakmu yang bernama Elizabeth itu, yang telah terkenal di mana-mana dia lansia, tidak punya anak. Kata lansia lanjut usia, umur 50 sampai 60 itu pralansia, 60 sampai ke atas adalah lansia. Seperti saya itu lansia tulen, sebab sudah 87 tahun. Setelah mendengar Roh Kudus nanti akan tinggal di atas kamu, betapa indahnya kuasa yang maha tinggi menaungi kamu, maka bayi yang kamu lahirkan itu kudus. Apakah kamu tidak mengerti bahwa Elizabeth sanakmu, dulurmu, budimu, gabuh? Tapi bulan ini dia hamil yang ke-6 bulan. Ayat 37, bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Setelah bagi Allah tidak ada barang yang mustahil, maka pengaruh firman Allah yang disampaikan oleh malaikat itu mempengaruhi betul-betul kepada Maria. Tunduk, saya sesungguhnya adalah hamba Allah. Terjadilah apa yang kamu katakan itu, malaikat. Maria berani. Terjadilah apa yang kamu katakan. Apa yang dikatakan oleh malaikat, kamu akan hamil tanpa suami. Dia menerima. Mengapa semua dia kita tidak menerima? Tetapi setelah mengatakan Roh Kudus akan turun di atas kamu dan kamu dipayungi oleh kuasa yang maha tinggi, maka anak yang kamu lahirkan nanti kudus. Maria hancur hati. Duh Gusti, kawula abdi panjenengan.
sendika punapa ingkang dawuhaken. Maria menerima apa yang dipesankan oleh malaikat itu, menerima dengan hati. Apakah Maria tidak ingat bahwa hukum Taurat pada saat itu mengatakan jikalau di antara keluargamu ada seorang perawan yang tidak mempunyai hamil, bawalah ke salah satu tempat, lemparilah dengan batu. Maria berani menanggung hal itu. Mengapa? Karena mereka mendengarkan malaikat dan sudah ada Roh Kudus yang menaungi di dalam hatinya. Jadi menaungi di atas, Roh Kudus turun di atas kamu, berarti kehidupan Maria itu dipimpin oleh Roh Kudus dan dipayungi oleh kuasa yang maha tinggi, sehingga dia sadar, sesungguhnya aku adalah abdi Allah. Saya terima apa yang kamu katakan kepadaku. Malaikat berhasil hilang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum Maria ada naungan Roh Kudus, dia kitrang-kitrang, siapapun kitrang-kitrang, tidak bisa menerima. Lawang belum punya suami kok hamil. Jadi pengertian Maria itu sangat terbatas. Dia tahu seorang wanita bisa hamil itu punya suami, lah dia tidak punya suami, ya tidak mau. Setelah semakin dekat, mendengarkan pesan dari malaikat dengan jalan, dengan hati yang tulus, mendengarkan firman Allah dengan hati yang tulus, ada pengaruh. Pesan dari Bapak Gembala berdampak. Firman Allah itu berdampak. Berdampak itu asal dari dampak yang artinya berbenturan sangat besar dan berpengaruh. Jadi kita yakin dan kita percaya bahwa Maria mempunyai sifat dan karakter taat. Ketaatan seseorang itu sangat dihargai oleh Tuhan. Oleh Tuhan, Maria menanggung apapun. Jadi kalau saudara dan saya belajar seperti Maria dalam peringatan Natal ini, mendengar firman Allah, melangkah dengan hati yang tulus, mendengar firman Allah dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, berdampak. Berdampak itu artinya berbenturan yang sangat besar, seperti gempa bumi di Cianjur, hanya 10 km. Berdampak, dek, sudah roboh. Jadi bangunan itu 1 detik, dek, sudah roboh, padahal siang hari. Karena berpengaruh besar. Bangunan yang bagaimanapun, dek, sehingga yang mati tidak salah sampai sekarang ini 335, 700 yang di rumah sakit sudah pulang, rumah selamat dan sebagainya. Jadi bilih kula panjenengan midharekaken sabdanipun Gusti menika srana tenanan. Ada pengaruh besar dari firman Allah itu, yang semula dia tidak bisa menerima, tetapi setelah Roh Kudus tinggal di atas kamu, Roh Kudus memimpin dalam kehidupan saudara dan saya. Kuasa Roh yang paling tinggi menaungi, memayungi. Kita berdampak, mendapat pengaruh dari firman Allah itu. Maka Maria katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu
Malaikat meninggalkan dia. Malaikat berhasil. Terlalu banyak bedanya. Semula tidak bisa menerima, tetapi setelah mendengar firman Allah mengatakan bahwa kamu mendapat karunia dari Allah, Roh Kudus tinggal di atas kamu, artinya kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus dan dipayungi oleh kuasa yang maha tinggi. Olehnya anak yang kamu lahirkan itu kudus dan tidak ada barang sing mokal di hadapan Allah. Pengaruh dari firman Allah, Maria berubah 180 plus. Ya, aku menerima apa yang kamu katakan itu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Maria adalah taat. Maria punya watak taat, punya karakter taat. Lah mengapa sebelumnya itu kok tidak taat? Karena belum dipimpin oleh Roh Suci, belum mendapat naungan yang maha tinggi. Setelah demikian mereka nyumanggaaken kawula menika abdi panjenengan. Monggo Bapak Ibu jangan tidur ya. Saya rodok ngotot. Jangan tidur. Sudah berapa kalikah kita mengikuti Natal? Sudahkah kita taat seperti Maria? Maria bisa taat menerima risiko apapun yang akan datang. Karena apa? Mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Wis nduk rodok cedhek karo aku kene. Sliramu ki pikantuk sih rahmating Allah. Tumudak erong suci ning panguripanmu kuwi. Dai sadar. Jadi sumangga wonten ing sangga menika kita belajar kepada Maria adalah taat. Taat rumah tangga. Sudahkah taat rumah tangga? Suami mencintai istri, istri menghormati suami. Taat dalam organisasi, taat kepada pemerintah walaupun bagaimana kalau diperintah Pak RT, taat Bapak Gembala walaupun masih muda, ya pengalaman rohani juga sudah punya. Saya berdoa setiap pagi supaya kita itu sungguh. Saya berdoa untuk Ibu Wahyu sejak tahun 21. Semoga Ibu Wahyu juga sudah dipulihkan oleh betul 8 ibu militer menjadi bagian doa saya. Ibu Wahyu, Ibu Kristin, Ibu Lydia, Ibu Andono, Ibu Yudiono, Ibu Susilo, 8 itu saya betul doa, terutama anak-anak ini, ya walaupun muda. Oleh sebab itu, sudahkah kita taat? Taat kepada Bapak Gembala, taat dalam ibadah, taat untuk membalikan milik Tuhan. Amin. Tidak usah diulang kalau kita sudah merasakan. Ya, oleh sebab itu kita belajar taat. Taat itu patuh. Pasukan kuning, tukang nyapu, wis ora nek carane udan gerimis, ora nek carane ketiga jam 4 nggawa sabu nyapu. Taat patuh.
Sudahkah kita patuh kepada Tuhan? Sudahkah kita taat kepada Tuhan? Maria taat sungguh-sungguh. 3 tokoh dalam Alkitab peristiwa Natal itu. 1, Maria taat, Yusuf bertanggung jawab wataknya, dan tentunya peran utama Tuhan Yesus mempunyai watak merendahkan diri. Tapi saya yang bahas cuma ini, yaitu tentang Maria. Bila saking menika saderengipun panjenengan kundur suwang-suwang, catat 1 kata-kata. Firman Allah, renungan firman Allah ditempuh dengan tema ketaatan dan berdampak. Berdampak itu benturan yang sangat kuat, mempunyai pengaruh. Ada orang yang dicuci otaknya dan akhirnya mereka berani bunuh diri. Jadi kalau mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh, firman Allah itu berpengaruh. Saya itu sebelum percaya Tuhan itu dikatakan orang yang gelap, tidak layak kalau dikasih percaya kepada Tuhan. Saya seringkali berkata dengan jemaat, orang kena tinggi contoh. Itu dulu bekerja di Banyuwangi, pecah G 30S65, punya teman sekasur sekamar, pulang itu apa-apa nih wangi, dompet ke sarungnya tak gulung, pulang belum bertobat, sampai pasar Wonokromo tak gul. Ini bukan dulu. Nah, tetapi setelah mengenal Tuhan dan melayani Tuhan sejak tahun 1974 sampai hari ini, hampir 50 tahun, tak eling ini. Aku yang tidak di masalah karo jemaat, orang di masalah karo tonggo teparu, eling. Ya. Jadi orang itu kalau dipimpin Roh Kudus, berbuat salah itu diperingatkan, ojo. Tapi seringkali ya, kuasa sing muni ojo itu Roh Kudus, kuasa sing gak muni itu Allah bisa menunjukkan apa-apa. Tapi monggo sonten menika sedherek kita belajar, kula belajar. Jenengan kasih 2 umure. Kula pun 87 tambah 90. Dit. Jadi anak wong ngomong umur iki, aku ki tambah piro. Saya berdoa demikian, Tuhan, aku sudah hidup 87 tahun di atas bumi ini. Aku tidak punya apa-apa, hanya Engkau yang punya. Mau taat Bapak Ibu, taat rumah tangga ini, ibadah taat, mengembalikan milik Tuhan taat, di lingkungan juga taat, menjadi tepo tulodo. Sekecil lilin, kecil lilin ini besar, sekecil lilin kalau di kegelapan itu sangat menolong. Jadilah taat seperti Maria. Tidak saya perpanjangkan, tapi marilah di dalam hati pesenin Mbah Atila. Yang aku nggak usah Mbah Atila, pantas dulu Mbah, ya Mas ya, Mbah Atila. Ya, diceluk Mbah ngati-ngati. Ya diceluk ini cik kemlalet. Puji nama Tuhan, kami rasa demikian, dan harapan kami, marilah
kita belajar seperti Maria, taat patuh akan firman Allah. Dan orang yang taat itu contoh Nuh. Apa yang wong gawe prau ning bumi. Walaupun belum mengerti hujan pada saat itu, dia taat membangun perahu raksasa dan akhirnya ada air. Taat seperti Ibrahim. Anak cuma satu disuruh mengorbankan, dia lakukan. Di saat membawa peralatan dalam persembahan itu, Ishak pun tanya, "Bapak, ini mau berkorban. Koreknya ada, pisaunya ada, kayu ada. Lah korbannya mana? Nanti di sana disediakan oleh Allah." Di saat Ishak akan dibunuh, ojo tok kata-kata ini bidaki. Aku mau kepingin sepiro tresnani marang aku. Ibrahim diberkati. Jadi taat sangat dihargai oleh Tuhan. Dalam Wahyu pasal 3 Mas baca ayat 10 jadi kunci. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Jadi taat itu melakukan firman. Kasih. Ya. Jadi barang siapa yang taat itu melakukan. Karena kamu taat dan melakukan firman-Ku sambil menantikan kedatangan-Ku, maka Aku akan melindungimu. Orang yang taat ada jaminan. Kalau toh jenengan dihadapkan dalam segala bentuk apapun, taat, patuh, lakoni firman Allah, Aku akan melindungi kamu. Perlindungan dari manusia siapapun sangat terbatas, tapi perlindungan Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Selamat datang Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan. Ini di luar napa Bapak untuk monggo sedaya prajurit jeneng